Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tumbangnya kekuasaan otoriter rezim Orde Baru 24 tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari peran mahasiswa dan pengorbanan nyawa sebagian dari mereka yang gugur dalam perjuangan menuntut reformasi. Di antaranya pengorbanan nyawa 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang tewas ditembak aparat keamanan dalam unjuk rasa menuntut mundur Presiden Soeharto dari jabatannya pada 12 Mei 1998. Ironisnya, meski 4 mahasiswa yang gugur dalam tragedi Trisakti telah ditetapkan sebagai pahlawan reformasi, upaya penuntasan hukum kasus ini tidak kunjung menemukan titik terang. Peristiwa gugurnya 4 mahasiswa Trisakti yang kini dikenang sebagai tragedi Trisakti pecah pada tanggal 12 Mei 1998. Pada hari itu, ribuan mahasiswa Trisakti untuk kesekian kalinya turun ke jalan untuk berunjuk rasa menuntut reformasi. Unjuk rasa ini merupakan aksi lanjutan dari rangkaian aksi sebelumnya dan menjadi bagian dari aksi-aksi unjuk rasa dengan tuntutan serupa yang pecah di berbagai kota di Indonesia sejak bulan Maret 1998. Ya, jadi kalau tema besarnya kita kan bikin kan namanya kan kalau kayak gini kan pendekatannya kan pendekatan zaman dulu ya, harus ada pendekatan yang softnya. Tapi di lapangan sih hampir semuanya ya turunkan harga harga ya Soeharto dan sekeluarga gitu ya. Jadi ada banyak tuntutan. Yang paling kuat ya memang hanya itu, turunkan harga dalam pengertian memang waktu itu krisis ekonomi gitu ya, harga-harga melambung tinggi, kemudian sama turunkan Soeharto. Gelombang unjuk rasa dengan agenda utama menuntut mundur Presiden Soeharto ini terjadi di tengah makin memanasnya suhu politik nasional akibat krisis moneter yang menghantam Indonesia. Saat itu, protes dan kemarahan rakyat yang kian susah hidupnya akibat dampak krisis moneter dihadapi rezim Soeharto dengan cara-cara represif. Seputaran yang kita sebut reformasi, padahal itu pergerakan pro-reformasi. Kita menyebutnya dulu pro-reformasi. Itu banyak, ada faktor luar negeri, ada faktor eksternal karena krisis moneter dunia, ada faktor kepemimpinan yang sudah jenuh, ya, kepemimpinan yang jahat karena power tends to corrupt. Nah, pemicunya ada berbagai sebab waktu itu, terutama yang memicu mahasiswa adalah antrian sembako murah di pinggir-pinggir jalan di mana-mana. Itu yang bikin marah dan berpadu dengan faktor-faktor yang lain. Meledaknya, triggernya adalah puncak dari semua itu, triggernya kasus penembakan di Trisakti. Aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 awalnya berlangsung damai di lingkungan kampus Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta. Selepas tengah hari, masa pengunjuk rasa bergerak keluar kampus untuk berpawai menuju gedung MPR DPR di kawasan Senayan. Namun, baru beberapa ratus meter keluar dari kampus, aksi pawai mahasiswa dihadang aparat keamanan
Upaya negosiasi dengan aparat pun dilakukan, sembari mahasiswa melakukan mimbar bebas darurat. Teman-teman mahasiswa Trisakti menyiapkan demonstrasinya dengan damai karena kita memulai sebuah gerakan yang alegoris. Alegoris itu maksudnya pakai penanda-penanda, misalnya ngasih bunga, ngasih simbol-simbol semacam itu. Nah kita waktu itu teman-teman hukum sama ekonomi kalau nggak salah cukup banyak, mereka membeli atau mengumpulkan bunga untuk kemudian bergeraknya pakai bawa bunga gitu. Jadi memang aksinya damai. Di sisi lain sebagai Korlap saya juga menyiapkan diri bahwa kalaupun punya pengalaman, kalaupun bentrok, saya bayangkan pasti bentroknya hanya peluru karet gitu. Jam 4 masa masih semangat gitu. Beberapa teman mengajak atau saya membantu juga menegosiasi untuk kemudian ini waktunya cukup nggak, kalau misalnya kita negosiasi cukup tetap kejar sampai MPR DPR. Jadi niat ke MPR DPR tuh ada, tapi kalau waktunya nggak cukup ya juga kita akan urungkan gitu. Menjelang pukul 5 sore, proses negosiasi membuahkan hasil. Baik mahasiswa maupun aparat sepakat untuk sama-sama mundur. Namun, hanya berselang beberapa menit kemudian muncul provokasi yang memicu ketegangan kedua belah pihak. Di tengah ketegangan ini, aparat menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa. Masa pengunjuk rasa pun bubar. Sebagian besar mahasiswa berlari masuk ke dalam kampus. Di tengah kericuhan ini, aparat keamanan beberapa kali melepaskan tembakan. Mulai ada tembakan, gitu. Jadi peristiwa ketika ada senior yang kemudian membubarkan secara kasar, itu saya nggak lihat. Tapi setelah berikutnya saya tahu bahwa kemudian ada senior yang secara kasar membubarkan aksi demonstrasi tadi. Nah, aksi demonstrasi tadi itulah dikejar tuh, karena mereka nggak kenal senior ini, alumni gitu ya. Alumni ini nggak kenal. Dikejar, mereka lari sampai ke barisan aparat. Jadi kita berhadapan-hadapan. Nah di barisan aparat itu sebenarnya teman-teman mungkin ada 4 meter atau 3 meter nggak pernah bersentuhan. Jadi langsung oh udah deh balik loh gitu. Kita balik badan ditembak. Jadi itu ceritanya penembakan pertama. Anjur berita nasional bahwa mahasiswa nimpuki perwira polisi sampai mati. Sehingga ketika ada demo di Trisakti, ini pasukan polisi dan tentara juga, tapi tentara kan jauh tidak begitu terlibat. Datang itu sudah dengan yel-yel perang, mau ngabisin mahasiswa. Nah, di lapangan pada saat konfrontasi, nego, mereka ditahan oleh Kapolres, bahkan komandan Brimobnya itu juga nahan supaya emosi anak-anak ini terkendali, anggotanya terkendali. Tidak bisa ditahan sampai buang senjata, buang tembakan itu supaya anak buahnya itu terkendali. Nggak bisa juga. Padahal demonya udah selesai, sebetulnya udah selesai. Sudah banyak mahasiswa pulang juga. Ditembaki dari atas flyover di depan Trisakti itu. Akibat aksi penembakan aparat ini, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas dan beberapa lainnya terluka. Keempat mahasiswa tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. Jadi suasana panik, haru, dan ada marah juga. Jadi ada teman-teman yang orang kita nggak ngapa-ngapain ditembak gitu. Jadi ada yang lari gitu menempuk batu keluar yang nggak ada artinya juga menempuk ke jalan itu karena penembaknya kan dari jembatan layang gitu kan. Kematian 4 mahasiswa Trisakti akibat tembakan aparat keamanan memicu kemarahan publik. Sehari setelah peristiwa Trisakti atau tanggal 13 Mei 1998, pecah kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia. Kerusuhan yang mengakibatkan berbagai tragedi kemanusiaan ini semakin menjatuhkan kredibilitas pemerintah, sehingga memaksa Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998.
Jadi memang kita rapih aja gitu, demonstrasinya rapih. Betul-betul 96 siapa aja, nah Elang catet tuh. Nama Elang dicatet. Nah jadi pas Elang tuh saya langsung ada ngerasa, loh kok Elang kena juga gitu. Meski 20 tahun telah berlalu, kematian Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan C. dalam tragedi Trisakti meninggalkan kesedihan di hati banyak orang yang mencintai dan pernah mengenal mereka. Karsiah, ibunda mendiang Hendriawan C. misalnya, masih belum bisa melupakan sosok anak semata wayangnya yang tewas oleh tembakan peluru aparat. Wah, kalau dia mah biar anak tunggal mandiri dia orangnya. Dia semua di sekolah itu dapat kegiatan jadi ketua OSIS, jadi ketua pramuka. Sayang sih Mas, sehari-hari kerjaannya ya bermusik. Main musik itu dia kan belajar main drum. Kalau dulu tuh kan mana ada yang foto-foto kan enggak ada. Ya itu main drum, pergi pramuka. Saat peristiwa berdarah di Universitas Trisakti yang menewaskan putranya terjadi, Karsiah dan suaminya tinggal di kampung halamannya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya saya tahu, ya saya diceritain, saya kan di Kalimantan. Saya dibohongin, sakitnya di situ. Kalau kamu mau tahu sakit gue. Aku dibohongin, dia bilang anak kamu itu didorong temen. Udah dibilang ditembak. Kalau kamu dulu masih ketemu aku itu, aku pakai celana segini, pakai baju kaos, aku kesini, tahu. Datang orang yang bawa tetangga. Bu, makanya aku tuh sekarang tuh masih bisa neteskan air mata, bukan aku nyesel, enggak. Cuma mungkin saudara itu mau nyelamatin saya kan. Jadi dibilang didorong temen, langsung ditembak. Semenjak menikah dengan ayah, Hendriawan C. Karsiah memutuskan untuk pindah agama menjadi penganut Islam. Terkait keputusan pribadinya ini, beberapa saat sebelum meninggal, Hendriawan C. sempat menyampaikan sebuah permintaan yang hingga kini selalu diingat oleh Karsiah. Dia ngomong gini, Mak, kalau ada masalah selesaikan dengan tenang, dia bilang yang baik. Kemanapun Mama melangkah tuh, Henry tuh selalu ada di samping Mama. Dia bilang, Mama jangan takut, dia bilang. Saya kan nggak tahu bahwa dia mau meninggalkan saya itu 3 bulan dia habis ngomong itu terjadi peristiwa itu. Selain Karsiah, kenangan terhadap mahasiswa yang gugur dalam tragedi Trisakti juga menancap kuat dalam ingatan keluarga dan teman-teman Elang Mulia Lesmana. Iwan, adik Elang misalnya, masih mengingat hari-hari terakhir kebersamaannya dengan sang kakak sebelum mahasiswa jurusan arsitektur Universitas Trisakti itu tewas ditembus peluru aparat. Terakhir dia yang saya bilang Senin jalan itu, dia mau beli kado kan buat cewek lah, beli kado. Terus kan dulu tuh masih di PIM tuh masih ada photobox gitu kan. Dia ngajakin saya fotobox, terus saya ngapain sih lu coba berdua fotobox gitu. Terus saya nggak mau, akhirnya nggak kejadian. Itu sih paling kenangan-kenangan yang harusnya kejadian gitu waktu itu. Orang tua sih sebenarnya yang lebih ngerasain karena anak ya. Terus juga pertama kejadiannya seperti itu, kedua memang dia bukan aktivis gitu. Sementara John Muhammad, koordinator lapangan aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti, saat Elang dan 3 mahasiswa lainnya terbunuh, belum melupakan bagaimana percakapan terakhirnya dengan Elang. Bang, lu besok sama teman-teman lu 96 lu jadi satgas angkatan ya gitu. Lu cari deh yang pada berani-berani, nah lu jagain tuh teman-teman lu. Jadi gue pengen tahu yang demo jangan sampai ada yang kehilangan gitu. Jadi memang kita rapih aja gitu, demonstrasinya rapih. Betul-betul 96 siapa aja, nah Elang catet tuh. Nama Elang dicatet. Nah jadi pas Elang tuh saya langsung ada ngerasa, loh kok Elang kena juga gitu. Padahal dari segi pengetahuan atau kesadaran politis teman-teman arsitektur tuh nggak sekuat anak hukum, nggak sekuat anak
Jadi ya memang solidaritas aja gitu. John ikut menyaksikan kondisi terakhir Elang beberapa saat setelah mahasiswa jurusan arsitektur Universitas Trisakti ini terkena tembakan aparat. Elang pernah saya datengin, saya pegang udah digotong sama temen saya, ada Dios, ada semua macam, saya pegang. Tangannya begitu dingin, nggak bisa diajak ngomong lagi, dibawa. Di kemudian hari saya tahu bahwa dalam perjalanan juga mengalami hambatan karena susah keluar pagar, karena keluar pagar dari Kiai Tapa itu ada problem harus melawan arah ke Sumber Waras dan lain sebagainya. Ada juga aparat yang kemudian kayak menjaga gitu untuk susah nggak keluar. Jadi itu problem yang menurut saya membuat orang tidak bisa diselamatkan dengan baik. Seharusnya kalau bisa lancar gitu, mungkin beberapa teman itu nggak harus meninggal. Gitu. Saat ini, keluarga dan teman-teman mendiang 4 mahasiswa korban tragedi Trisakti berharap agar penanganan kasus ini bisa segera tuntas. Bilangnya dapat hukumnya di mana sekarang kalau lo mau tahu. Terus yang dihukum tuh siapa? Pokoknya sekarang itu belum tentu bisa menemukan titik terang. Kena ganti-ganti presiden, ganti-ganti pengurus. Ini bukan persoalan bagaimana mengakomodir kesedihan, tapi bagaimana memberikan pembelajaran besar buat bangsa ini bahwa kejahatan kemanusiaan itu untuk alasan apapun tidak boleh dibiarkan terjadi. Hingga 2 Dasawarsa setelah tragedi Trisakti berlalu, upaya pengungkapan kasus yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti pada 12 Mei 1998 tidak kunjung tuntas. Upaya pengungkapan yang pernah dilakukan Komnas HAM dan tim pencari fakta awal yang dibentuk Universitas Trisakti memang telah menghasilkan banyak temuan. Salah satunya temuan tim pencari fakta Universitas Trisakti tentang asal peluru yang ditembakkan ke arah kampus Trisakti. Namun, temuan-temuan ini hanya berupa rekomendasi yang masih membutuhkan landasan payung hukum yang pasti. Juga telah dilakukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang dibentuk negara dan beranggotakan perwakilan dari Komnas HAM, LSM, unsur pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan. Kasus dalam laporan hasil temuannya, pihak TPGF bahkan sudah menyebutkan sejumlah nama yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya tragedi Trisakti. Sayangnya, sama seperti hasil upaya-upaya pengungkapan lainnya, temuan TPGF ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah. Hingga kini, kasus tragedi Trisakti dan kasus-kasus tragedi lain yang terjadi pada tahun 1998 hanya ditangani oleh pengadilan militer. Tahun berikutnya mulai ada wacana untuk mempersoalkan pengadilan militer. Jadi tidak lagi melibatkan investigasi dari kepolisian militer, melainkan investigasi dari Komnas HAM. Pada saat yang sama juga desakan kami dari mahasiswa, atau teman-teman aktivis yang baru saja lulus, saya, John, dan lain-lain gitu ya, akhirnya membuat semacam langkah ke DPR, mendorong adanya semacam panitia khusus di DPR untuk menyelesaikan atau mendorong penyelesaian tragedi Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Dibentuklah sebuah panitia khusus tahun 2000 kalau tidak salah itu, yang isinya adalah 50 orang anggota DPR dari beberapa komisi yang menangani hukum, hak asasi manusia. Sayangnya, meskipun mereka berhasil memanggil sejumlah perwira tinggi militer, perwira tinggi polisi, pejabat sipil, saksi di dalam sidang-sidang terbuka maupun yang tertutup, akhirnya panitia khusus itu malah menyimpulkan
dan merekomendasikan sesuatu yang bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Mereka menyimpulkan peristiwa penembakan mahasiswa di dalam tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II bukan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Nah, hampir semuanya memang menyebut nama, tetapi nama dalam pengertian orang yang harus dimintai tanggung jawab, bukan orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena memang tim-tim ini, termasuk panitia khusus di DPR dan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM di Komnas HAM, tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kewenangan itu ada pada Jaksa Agung, menurut undang-undang. Tetapi hingga hari ini Jaksa Agung tidak pernah mengambil langkah penyidikan. Jadi melanjutkan tim pencari fakta atau melanjutkan Komisi Penyelidik dari Komnas HAM dalam tahap yang lebih tinggi berupa penyidikan, berarti memanggil orang, memeriksa dokumen, memeriksa lokasi, atau menggeledah, atau bahkan menangkap, menahan, dan seterusnya. Menetapkan seseorang sebagai tersangka. Itu yang nggak pernah terjadi. Hingga kini, DPR, Kejaksaan Agung, dan jajaran pemerintah lainnya belum sepakat dalam menemukan jalan penyelesaian kasus Trisakti. Akibatnya, hingga hari ini, upaya penuntasan hukum kasus ini masih menemui jalan buntu. Ada 3 hal yang sebenarnya membuat perkara ini terus terhambat. Yang pertama itu berkaitan dengan rendahnya keinginan atau kehendak politik dari para pemegang keputusan. Baik itu partai-partai politik maupun presiden yang berganti. Yang kedua, memang lemahnya peradilan di Indonesia, lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Hampir sulit kita melihat, katakanlah, kasus-kasus yang bahkan sempat diajukan ke pengadilan seperti pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur, atau di Aceh, atau di Papua, atau di Tanjung Priuk, yang berakhir dengan penghukuman para pelaku, atau berakhir dengan, katakanlah, pemulihan hak korban yang berasal dari peristiwa-peristiwa itu tidak pernah ada. Meski dihadapkan pada lambannya kerja pemerintah dan penegak hukum, upaya penuntasan hukum kasus Trisakti terus diupayakan banyak pihak. Di antaranya oleh para aktivis 98, Komnas HAM, dan sejumlah LSM. Ya, pandangan yang mengatakan bahwa peristiwa Trisakti ini bisa diselesaikan dengan musyawarah hanya mencerminkan pandangan itu tidak mengerti hukum. Pandangan itu datang dari orang yang tidak paham, tidak punya kemampuan yang cukup untuk memahami pentingnya hukum. Ini bukan persoalan bagaimana mengakomodir kesedihan, tapi bagaimana memberikan pembelajaran besar buat bangsa ini bahwa kejahatan kemanusiaan itu untuk alasan apapun tidak boleh dibiarkan terjadi dan tidak boleh dibiarkan berulang. Artinya bahwa pengungkapan ini bukan untuk memuaskan hati orang per orang, tapi lebih pada pembelajaran besar bagi bangsa ini. Ketika kasus ini tidak pernah terungkap sampai kapanpun, maka jangan kaget ketika di kemudian hari akan terjadi peristiwa serupa. Rendahnya kemauan politik dari pemerintah dan DPR untuk mengungkap dan mencari penyelesaian hukum kasus tragedi Trisakti hingga kini masih menjadi kendala utama bagi setiap upaya menyeret para pelaku pelanggaran HAM dalam kasus ini ke pengadilan. Kondisi ini membuat masa depan pengungkapan kasus Trisakti terus dihadapkan pada jalan buntu.